Komponen komputer terbagi menjadi dua, yaitu ada hardware atau perangkat keras dan software atau perangkat lunak. Kemudian, apa itu hardware atau perangkat keras? Hardware adalah komponen fisik dari komputer yang bisa kita lihat dan sentuh secara langsung. Fungsi utama hardware adalah untuk menjalankan perintah dari pengguna dan mendukung kerja perangkat lunak atau software agar komputer bisa beroperasi dengan baik. Sedangkan software atau perangkat lunak adalah suatu program atau sekumpulan instruksi yang memberitahu komputer bagaimana caranya bekerja. Tanpa software, komputer hanya menjadi kotak kosong yang tidak bisa melakukan apa-apa. Software berbeda dengan hardware karena tidak dapat disentuh secara fisik, namun dapat dijalankan pada hardware. Contoh perangkat hardware. Yang pertama, CPU atau Central Processing Unit adalah otak komputer yang mengeksekusikan semua perintah program dan pengaturan komponen lainnya. CPU memiliki inti atau core dan charger untuk mempercepat proses. Tanpa CPU, komputer tidak bisa menjalankan program sama sekali. Yang kedua, RAM atau Random Access Memory adalah memori sementara untuk menyimpan data dan program yang sedang dijalankan. RAM membuat komputer bisa menjalankan banyak aplikasi sekaligus tanpa lemot. Semakin besar kapasitas RAM, semakin lancar multitasking. Yang ketiga, penyimpanan HDD atau SSD, tempat penyimpanan data permanen, aplikasi, dan sistem operasi. HDD lebih besar kapasitasnya tetapi lebih lambat, sedangkan SSD lebih cepat dan tahan guncangan. Yang keempat, motherboard atau papan utama yang menghubungkan semua komponen komputer termasuk CPU, RAM, GPU, dan perangkat tambahan. Motherboard juga menyediakan slot dan port untuk menghubungkan perangkat lainnya. Yang kelima, power supply unit atau PSU memberikan listrik ke seluruh komponen komputer agar bisa menyala dan bekerja optimal. PSU biasanya dilengkapi kipas untuk mendinginkan internalnya. Yang ketujuh ada kipas. Kipas menjaga suhu komponen tetap stabil agar komponen tidak overheat. Ada CPU fan, test fan, dan GPU fan yang masing-masing mendinginkan bagian tertentu. Yang ke-8, charging tower. Charging tower tempat penyimpanan semua komponen komputer. Charging melindungi dari debu, benturan, dan membantu sirkulasi udara agar komputer tetap dingin. Yang pertama, keyboard. Keyboard digunakan untuk mengetik, memasukkan data, dan memberi perintah ke komputer. Keyboard memiliki tombol huruf, angka, fungsi, dan navigasi. Yang kedua ada mouse. Mouse menggerakkan kursor, memilih menu, klik, dan drag. Mouse bisa optik atau laser, kabel atau kabel. Yang ketiga ada scanner. Scanner memindai dokumen fisik menjadi file digital. Scanner memiliki lampu dan sensor optik untuk membaca gambar atau teks. Yang keempat ada joystick. Joystick digunakan untuk bermain game atau mengontrol simulasi, memiliki tombol trigger dan analog stick untuk mengontrol dan presisi. 1. Monitor atau layar menampilkan semua tampilan visual dari komputer, mulai dari teks, gambar, video, sampai animasi. Monitor memiliki panel layar, backlit, dan port video untuk menghubungkan ke komputer. 2. Speaker atau handset mengeluarkan suara dari komputer, bisa untuk musik,
suara video, atau notifikasi. Speaker memiliki driver untuk mengubah sinyal listrik menjadi suara. 3. Printer mencetak dokumen atau gambar dari komputer ke bentuk fisik. Printer memiliki tray kertas, cartridge atau toner, dan mekanik untuk memindahkan kertas dan tinta. Contoh perangkat komputer software. 1. Software system atau sistem software berfungsi untuk mengatur dan mengelola hardware serta menjalankan software lain. Bisa dibilang sistem software adalah otak komputer. Contoh dari sistem software ini adalah Windows, Linux, macOS, Android, iOS, dan antivirus. 2. Software aplikasi atau application software digunakan untuk membantu pengguna melakukan tugas tertentu secara langsung berinteraksi dengan pengguna. Contohnya Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Spotify, Google Chrome, dan Mozilla Firefox. 3. Software pengembangan, programming atau development software digunakan oleh programmer untuk membuat software atau aplikasi lain, termasuk tools untuk menulis, menguji, dan bahkan memperbaiki kode program. Contohnya ada Python, Java, JavaScript, HTML, Visual Studio Code, dan PyCharm.